Bintang sinetron Dude Harlino tengah menjadi suami siaga, demi membahagiakan sang istri, Alyssa Soebandono yang sedang mengandung anak ketiga. Dude Harlino mengatakan usia kandungan Alyssa Soebandono sudah memasuki usia 7 bulan, sehingga sang istri sudah tak bisa banyak berkegiatan. Kata Dude Harlino ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Februari 2024. Insya Allah ada program terbaru di SCTV, ya, sama seperti tahun lalu sebenarnya, FTV Ramadan. Kemudian yang berbeda adalah tahun ini Allah berikan izin untuk istri hamil anak ketiga. Jadi Ramadan tahun ini memang berbagi waktu untuk menjaga Ica, ya, karena ini sudah masuk bulan ke-7 menuju ke-8. Jadi ruang geraknya segala macam sudah agak berkurang gitu. Jadi tugas saya membackup lah di rumah gitu ya buat Ica. Berarti tidak dilibatkan dalam peran apapun di Ramadan ini, Mbak Ica-nya? Oh, dilibatkan. Oh, sebenarnya ibu hamil kan boleh untuk beraktivitas kan boleh. Okay. Tinggal yang penting dia tidak dipaksakan gitu ya, dan dia tahu di mana saat badannya udah harus istirahat ya, dia harus tahu sendiri. Tapi saya berusaha mengingatkan terus gitu, Ica jangan capek, istirahat dulu. Tapi maksudnya juga mengurangi syutingnya, mengurangi kegiatannya dari Mas Budi? Kalau syuting sih tetap jalan ya. Ini hari ini saya langsung syuting dari malam. Jadi dan pola ini kan Ica juga udah paham ya. Tapi yang penting kan saya pantau terus lewat telepon, video call segala macam. Sejauh semuanya aman-aman aja sih, insya Allah dia bisa berjalan dengan baik lah. Syuting aman, terus Ica juga mudah-mudahan juga sehat. Mungkin ada keluhan nggak sih dari istri akhir-akhir ini, mungkin lebih merasa apa gitu? Iya, masuk bulan ke-7 memang kan perutnya lebih besar ya. Kemudian ruang geraknya juga agak sedikit terbatas gitu. Misalnya kalau naik tangga gitu ya, saya selalu bilang Ica pelan-pelan aja nih, kalau emang nggak perlu sering-sering jangan sering-sering gitu, karena laki-laki kan nggak tahu nih rasanya hamil kayak apa. Jadi saya berusaha mengingatkan aja supaya Ica tahu di mana saat dia capek ya jangan dia paksakan, kemudian dia bisa istirahat. Jadi seperti itu aja sih, kalau saya lebih mengingatkan aja sebenarnya. Bahkan kan dia rencana juga kayaknya tetap berpuasa kan di Ramadan. Nah, kemarin kita udah konsul sama dokter kandungan. Kata dokter boleh puasa asal ibunya tidak ada keluhan apapun. Dia tetap sehat, nggak pusing kepalanya, kemudian nggak merasakan sesuatu yang agak lain di badan gitu, itu boleh berpuasa. Jadi kita lihat kalau nanti Ica last minute nih udah mendekati hari bulan puasa, dia mau puasa dan dia sehat sih, saya pikir nggak ada masalah sih. Tapi di kehamilan ketiga ini nggak ada masalah kan di KIC-nya mungkin? Alhamdulillah. Kalau paling mual-mual itu biasa lah. Di bulan 1 sampai bulan ketiga itu lumayan inilah, tiap makan kayak mau muntah, terus ditahan dulu sebentar. Makannya jadi waktu durasi makannya jauh lebih lama lah gitu. Tapi bulan 1 sampai ketiga, masuk bulan keempat alhamdulillah semuanya udah lebih normal. Waktu itu ngidam apa sih Kak Ica sendiri pas di bulan? Nah, Ica itu dari kehamilan anak pertama itu nggak ngidamnya, cuma pengen makan jajanan pasar, gemblong, risol, kue lapis gitu-gitu ya. Dia memang suka dari dulu tuh itu. Saya udah hafal nih, jadi pas kehamilan ketiga kemarin saya langsung bilang Ica, yang Ica mau pesan aja semuanya, yang penting Ica happy, karena dokternya pesan Pak istrinya harus happy terus, apapun yang dia mau kasih aja dulu gitu. Dan saya udah tahu yang Ica mau pasti kue-kue tradisional gitu. Udah masuk di bulan ke-7 ya kayak berarti? Ya, udah udah di USG belum sih anak-anak? Udah, alhamdulillah hasil USG insya Allah 99% menurut dokter itu perempuan. Nah, jadi 2 kemarin kan sudah laki-laki, yang 1 2. Nah, yang ketiga insya Allah perempuan. Ya mohon doanya mudah-mudahan semuanya sehat ya. Berarti dia semakin lengkap dong Mas Dude keluarganya. Nah, itu dia. Karena saya belum pernah punya anak perempuan ya, jadi saya cuma ngelihat kakak saya, sepupu saya punya anak perempuan gitu. Katanya anak perempuan ini agak berbeda ke ayahnya gitu. Jadi saya pengen lihat nanti gimana sih rasanya punya anak perempuan. Apakah setelah ini mungkin udah stop, udah cukup 3 anak aja Mas Dude setelah dapat perempuan gitu misalkan? Itu nanti saya harus ada sidang paripurna dulu sama Ica ya. Ya pokoknya saya sih ikut Ica aja. Kalau dia kan yang
hamil kan dia, yang merasakan kan Ica gitu ya. Kalau saya sifatnya lebih support aja, dan gimana anak yang sudah ada kita didik dengan baik lah. Tapi kemarin tuh program atau emang natural gitu aja sih? Natural kemarin itu. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu Ica pernah hamil yang ketiga, keguguran. Nah ini yang keempat sebenarnya. Ini yang keempat, dan ya alhamdulillah memang kita nggak ada program apapun, senaturalnya aja, tapi ya Allah kasih akhirnya. Ya. Oke, ini kan tadi kan anak keempat ya kayak mungkin Iya. akan sebelumnya agak lebih berhati-hati nggak sih, lebih kayak menjaga banget atau mungkin seperti apa? Betul, jadi pas ketiga itu hamil yang ketiga dan keguguran, itu sebenarnya buat saya, karena saya belum pernah Ica mengalami seperti itu kan, kok bisa gitu ya. Terus saya tanya-tanya sama dokter, yang memang kondisi janin dan di rahim juga kan kondisinya beda-beda gitu ya. Ada yang kuat, ada yang, tapi tergantung lagi kondisi ibunya, fisiknya dan sebagainya. Jadi pada saat hamil keempat ini langsung kita ke dokter, dan saya langsung bilang ke Ica bahwa harus dijaga banget nih gitu ya kan, Allah udah kasih, kita harus dijaga dengan baik. Yang mudah-mudahan sampai lahiran nantinya tetap baik. Maksudnya bicara Jangan lupa subscribe ya.